Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham jami'a ummati Muhammad. Allahumma ufir jami'a ummati Muhammad. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai, dan seluruh sahabat-sahabati, santriwan, santriwati, dan seluruh pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini saya akan membahas tentang seputar pertanyaan dari sahabat-sahabati, yang mana pertanyaannya tersebut telah masuk di kolom WA pribadi saya. Pertanyaannya adalah bagaimana agar diri kita, keluarga kita, anak, istri ataupun suami kita itu bisa terhindar dari fitnahnya akhir zaman. Dan kalau memang harus ada amalan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Baik, sebelum saya melangkah jauh untuk menjawab hal itu, maka saya akan mulai dari cerita. Ini permulaan dulu. Saya berangkat dari cerita semasa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Abdul Muthalib ini sama Sayyidah Khadijah oleh Allah diambil duluan. Maka kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu malah seenaknya sendiri. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu diberi pilihan oleh Allah. Muhammad, kamu minta apa? Kalau bahasanya sekarang, Mat, panggilannya, kamu mau minta apa sama saya? Katanya Allah. Apapun yang kamu minta, saya berikan Muhammad. Is'al ya Muhammad ma turidu. Apa yang kamu inginkan dari hidup ini? Apa jawaban Nabi Muhammad? Yang saya inginkan hanya satu yang saya minta, ya Allah. Apa kira-kira? Sahabat-sahabat sudah tahu itu. Ya Rabbi, ma sa'altuka illa amran wahidan, la tubqi ahadan min ummati finnar. Umatku ya Allah, umatku jangan ada yang engkau masukkan ke neraka. Itu permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama ya Allah ada yang masuk neraka dari salah satu umatku, tolong angkat mereka ya Allah. Itu permintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita satu kali lagi berselawat kepada junjungan kita, Nabiullah kita, Nabi dari akhirul anbiya, akhirul mursalin, Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengajak sahabat-sahabati semua untuk selalu berselawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita mendapatkan syafaat di yaumul ba'ats. Amin ya rabbal alamin. Mudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, itu kepanjangan untuk bersolawat. Saya enakan yang simpel saja. Ya sudah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seperti itu sudah cukup. Yang penting kita istiqomah. Sehabis sholat setidaknya 10 kali. Kalau kita lagi santai, lagi duduk, ayo kita bersolawat. Jangan malas-malas. Walaupun awalnya ada dari umat Muhammad, kita ini yang disiksa, pasti nanti ujung-ujungnya akan masuk ke surga. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila.
Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nasarud dhalimina fiha jisiyya. Karena kenapa? Karena ada fadilah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini buat pegangan dalam hidup kita ini agar kita selamat fid dini, di agama, wad dunya wal akhirah. Ada dalam nas Al-Qur'an bunyi bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan, kitabullahi wa sunnata rasul. Saya tinggalkan dua pedoman kepada kalian. Jika kalian berpegang teguh kepada kedua pedoman tersebut, maka saya pastikan, katanya Nabi Muhammad SAW, kalian selamat hidup di dunia dan di akhirat ini. Apa kedua pedoman itu? Huwa kitabullah, Al-Quran, wa sunnata rasul, dan hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lantas kapan Ustadz amalannya? Kok ceramah terus dari tadi? Kan saya bilang ini cerita, ya. Ini cerita. Makanya sehabis sholat kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fa ahyina bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dal jalali wal ikram. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang awal. Lantas bagaimana Mas Ustadz, amalan apa yang harus saya kerjakan agar saya itu bisa terhindar, bahkan bisa dijaga oleh Allah, agar diri kita itu tidak mudah difitnah, baik difitnah oleh orang lain, oleh tetangga kita, oleh siapapun sudah. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan? Baik, Rasulullah mengajarkan kepada kita, ini dicatat, kita ini disuruh sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh tiba. Karena ada hadis mengatakan, man sholla raka'ataini qabla subhi bi'alam wa'lam lam tusibhul fitan. Siapa yang sholat sunnah sebelum sholat subuh tiba, sebelum fajar, bisa Anda ketahui pastilah Allah akan menjaga dari yang namanya fitnah. Bahkan di keterangan lain Rasulullah juga sempat mengatakan, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan semua isinya ini. Salat sunnah sebelum salat fajar, artinya salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh tiba. Usolli sunnatas subhi raka'ataini lillahi ta'ala. Cukup mudah, 2 rakaat. Anjurannya ketika sehabis membaca suratul Fatihah, surat yang pertama yang dibaca adalah surat Al-Insyirah, yaitu alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu di rakaat yang pertama. Untuk di rakaat yang kedua, usai membaca suratul Fatihah, maka silahkan baca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Cuman 2 rakaat ini. Jadi cukup mudah. Sehabis itu, apakah ada wiridannya Ustaz? Habis sholat sunnah 2 rakaat kan masih menunggu sholat subuh. Ini disunnahkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya mengambil dari kitab Nihayatuz Zain karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan Allah merahmati Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Ya, ilmunya ini sangat luas sekali dan sangat besar manfaatnya dan bisa dirasakan oleh kita semua sampai saat ini. Yang dibaca adalah silahkan subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim, astaghfirullah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Saya ulangi lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ini dibaca 100 kali, ya, rutinkan ini sudah. Jadi semisal habis kita sholat tahajud malam 2 rakaat, kemudian kita katakanlah jam 2.30 kita sholat tahajud malam, usai sholat tahajud katakanlah 2 rakaat, kita mengambil 4 rakaat, kemudian kita sholat sunnah, sudah sholat sunnah 2 rakaat sambil lalu menunggu sholat subuh tiba. Niatnya seperti yang saya sampaikan tadi, usolli sunnatas subhi rakaataini lillahi ta'ala. Jadi di Al-Fatihah pertama silahkan usai membaca suratul Fatihah di rakaat pertama silahkan langsung baca surat Al-Insyirah, Alam Nashrah ila akhirih. Kemudian di rakaat yang kedua silahkan baca suratul Fatihah, usai membaca surat Al-Fatihah silahkan baca surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhirih. Habis itu kita membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ditambahin wal iman juga boleh. Itu 100 dibaca. Maka Pak, insya Allah saya yakin pasti Allah menjaga dari fitnah yang akan menimpa, yang akan terjadi pada diri kita. Apapun fitnahnya itu, bisa fitnah tentang keuangan, fitnah tentang perkataan, fitnah tentang macam-macamnya, pasti dijaga oleh Allah. Lebih-lebih fitnah tentang dinul Islam, lebih-lebih tentang agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari fitnah-fitnah yang keji, fitnah-fitnah yang tidak pantas, fitnah-fitnah yang seenaknya sendiri, fitnah-fitnah di akhir zaman ini, ya. Kita selalu memohon kepada Allah. Apakah itu saja manfaatnya, khasiatnya kita melakukan? Kan sudah saya sampaikan tadi, kalau kalian, kalau saya dan juga sahabat-sahabati melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya dunia ini. Sudah jelas, lebih baik katanya. Itu menurut pandangan Allah, bukan menurut pandangan kita sebagai manusia yang lemah ini, bukan. Di pandangan Allah. Itu hadis sahabat-sahabat, ya. Jelas, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar tiba, maka itu lebih baik, sangat jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukan kekayaan yang dipandang oleh Allah, bukan materi yang dipandang oleh Allah, bukan kegantengan, bukan kecantikan yang dibahas oleh Allah. No, memang itu semua hiasan, azyanah. Dunia ini sifatnya hanya hiasan. Selagi kita masih hidup di dunia ini, yuk kita gunakan untuk bercocok tanam, untuk kita persiapan ketemu sama Allah, ketemu sama akhirat nanti. Kita persiapkan untuk itu. Ayo kita selalu berbuat baik, melakukan perintah-perintah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin menjauhi larangan-larangannya, menjalankan perintah-perintah yang disunnahkan oleh baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda agung Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi manusia yang selamat fid dini, di agama kita, wad dunya, ketika kita hidup di dunia, wal akhirah, dan ketika kita sudah nyampe di alam akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Apakah itu saja Ustadz? Tidak ada manfaat lain selain kita terhindar dari fitnahnya akhir zaman ini.
Banyak sekali manfaatnya itu. Saya yakin juga bahkan banyak juga ulama-ulama yang mengamalkan ini. Ya, banyak juga orang-orang yang soleh yang pingin matinya husnul khotimah, mati di akhir hayatnya mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebanyakan orangnya itu mengamalkan ini, ya. Kebanyakan manusia-manusia yang akhir hayatnya, wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, fa insyaallah mereka-mereka itu, orang-orang baik itu, orang-orang soleh itu banyak yang mengamalkan sholat sunnah sebelum subuh ini. Dan bahkan ada juga banyak sekali manfaat yang bisa kita raih. Bahkan sholat 2 rakaat ini sangat jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Semuanya udah di pandangan Allah. Namun kita ini kan yang dipandang dalam kehidupan setiap hari ini kan tentang materi, tentang uang, tentang kebutuhan premier, sekunder, tersier, macam-macam. Boleh, itu sah-sah saja, tidak melarang agama itu. Ini lebih saya khususkan pertama bagi sahabat-sahabati yang ingin terhindar dari fitnahnya akhir zaman. Yang kedua, kalau ingin meninggalnya, wafatnya kita semua mati dalam keadaan fa insyaallah husnul khotimah. Dan yang ketiga, membiasakan diri juga untuk kita sholat subuh berjemaah, dan membiasakan diri juga untuk kita sholat tahajud, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah, ba'diyah. Berusaha semaksimal mungkinlah untuk melaksanakan apa yang saya bilang tadi, apa yang diperintahkan oleh baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita bersama junjungan kita, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan nabi-nabi, kumpul dengan orang-orang yang baik, kumpul dengan ahli ibadah, kumpul dengan ahli Quran, kumpul dengan orang-orang yang hafidhul Quran, kumpul dengan orang-orang yang ahli sholat, ahli puasa dan sebagainya, ya. Namanya manusia, kita harus berusaha mengupayakan, harus belajar menjadi yang terbaik, harus belajar berbuat baik. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati. Semua manusia itu rugi. Yang tidak rugi orang yang selalu melakukan amal kebaikan, baik cara bicaranya, baik pola pikirnya, baik tingkah lakunya, baik tabiatnya, baik perangainya, dan baik semuanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri pribadi saya dan buat sahabat-sahabat di rumah. Jika ada kebenaran, itu saya yakin kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jika banyak kehilafan, kesalahan kosakata, baik penyampaian ataupun dari segi kekurangan, semuanya itu saya yakin mutlak milik pribadi saya, karena saya manusia yang lemah. Untuk itu saya minta maaf kepada semua pemirsa yang menyaksikan di video ini. Aqulu qauli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.